Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu menerobos bersama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, saudara, ya. 1, 2, 3. Menerobos bersama Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama nyanyikan lagu itu, saudara. My God is mighty to save. Our Savior is mighty to save. He can move the mountain. Our God is mighty to save. Allah yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit untuk dihadapi Tuhan. Tidak ada gunung yang terlalu gede untuk dipinggirkan Tuhan. Tidak ada, saudara. Sebab itu, sebagai umat Tuhan, setiap kali saudara dan saya menghadapi masalah, saudara punya masalah, saya juga punya masalah, saudara, ya kan? Kita semua sama-sama punya masalah. Tapi waktu kita menghadapi masalah, apa yang akan menjadi sikap kita? Yang harus menjadi sikap saudara dan saya adalah, Tuhan, saya percaya bahwa masalah yang ada di depan saya ini seharusnya bisa diterobos. Saya mau kasih tahu saudara, kalau setiap orang beriman menghadapi masalah itu bisa timbul dua reaksi, saudara. Reaksi apa? Yang pertama, begitu ketemu masalah, ciut hatinya, kecil hati, tawar hati, aduh masalah lagi, waduh rasanya sulit. Itu sikap yang pertama. Tapi sikap yang kedua yang seharusnya kita miliki, wah, kalau ada masalah, berarti ini adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Amin, saudara. Saudara mau lihat bagaimana? Setiap kali saudara melihat masalah, aduh masalah lagi, rasanya saya nggak mampu. Itu sikap yang pertama, sikap yang negatif, sikap yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi sikap yang berikutnya yang bisa saudara katakan, wah ada masalah, berarti Tuhan akan bekerja bersama saya. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup saya untuk melewati masalah saya ini. Amin, saudara? Amin. Kalau kita punya sikap seperti itu, kita akan selalu berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saya berikan satu ilustrasi untuk mengawali khotbah hari ini, saudara, ya. Saudara, di kota Sydney ini, saudara semua rata-rata datang di atas tahun 80-an mungkin, saudara, ya. Nah, saudara, ada yang datang di bawah tahun 80, saudara? Nggak ada, saudara, ya. Apalagi tahun 1900-an, mungkin nggak ada. Saudara, dulu waktu orang-orang di kota ini, saudara, dari City, kalau mau bawa barang ke Milson Point, saudara, ke Artarmon, apa yang mereka lakukan, saudara? Ada sungai yang begitu besar, laut yang masuk dan menjadi sungai Paramata itu cuma ada ferry, saudara. Jadi mereka harus naik ferry menyeberangi dari Dawson Point ke Milson Point, dari Circular Quay sampai ke Milson Point, ya kan? Mereka mau bawa barang gede. Wah, ini masalah. Kenapa? Kalau mau bawa mobil harus muter. Muter kemana, saudara? Muter ke daerah West sampai ke Westmead paling dekat, saudara. Disitulah sungai Paramata River itu berhenti, saudara. Ya, saya yakin saudara pasti lebih mengerti daripada saya. Paramata River itu berhentinya di Westmead, saudara. Sehingga kalau orang mau bawa mobil dari City ke daerah North harus muter lewat. Kalau bawa mobil sampai ke Westmead, baru kemudian balik lagi ke Artarmon. Yang kasihan Yusak kalau pulang, saudara, ya. Yusak harus naik ferry atau mungkin harus muter sampai sejauh itu. Sampai di tahun 1900, apa yang dianggap masalah selama ini oleh orang-orang di kota Sydney, sungai Paramata yang begitu lebar itu, saudara, akhirnya mulai dipikirkan, ini masalah, tapi harus diterobos. Diterobos dengan apa? Dipanggil orang-orang penting, saudara. Dipanggil arsitek-arsitek penting. Dikumpulkan siapa yang bisa mengajukan arsitektur untuk membangun jembatan ini. Tahun 1923 jembatan itu mulai dibangun, saudara. Tahun 1924 mulai dikerjakan, saudara, ya. Nah, ini, saudara. Saudara mungkin kalau pernah lihat sejarahnya, jembatan itu kan membangunnya unik, saudara, ya. Arknya dibangun duluan, baru tengahnya, saudara, ya. Bukan jalannya dulu baru arknya, enggak, ternyata arknya dulu, baru kemudian jalannya dibangun. Sehingga masalah yang selama ini dianggap masalah, saudara, mau dari City ke North harus muter sampai ke Westmead, diterobos, saudara. Diterobos tahun 1923 sampai 1932 selesai. Lu kok tahu Pak Gideon dari mana? Google, saudara, ya. Google menceritakan seperti itu. Masalah yang ada diterobos.
Kemudian masalahnya nggak berhenti sampai di situ, saudara. Jembatan Barber Bridge itu jadi begitu ramai, saudara, ya kan? Diperkirakan setahun itu sampai 1,8 miliar kendaraan itu lewat di situ dan begitu macet. Tahun 90 keluar teknologi baru. Apa, saudara? Tunnel, saudara. Sehingga tahun 90 dibuat tunnel. Itu masalah lagi. Sudah dibuat Harbor Bridge masih macet, saudara. Bagaimana solusinya? Lewat laut, saudara. Dibuat tunnel. Dibuatlah tunnel, akhirnya mengurangi kemacetan, saudara, ya. Kita lihat, waktu kita melihat di depan kita ada masalah, saudara, apa sikap kita? Apa sikap saudara? Apakah saudara mau menangis? Apakah saudara mau ciut hati, kecil hati? Aduh, masalah lagi, masalah lagi. Tapi sikap yang berikutnya yang Tuhan mau, setiap kali saudara menghadapi masalah, Sungai Paramata itu masalah, saudara, karena nggak bisa kenor dengan begitu cepat. Tapi ternyata orang bisa memikirkan diterobos, jadi ada jalan. Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Amin, saudara. Masalah apapun yang saudara dan saya hadapi, saudara tidak perlu kecil hati, saudara tidak perlu tawar hati, saudara tidak perlu ciut imannya. Setiap kali saudara melihat masalah, percayalah, saudara. Oh, kok masalah lagi? Percayalah, Tuhan, kalau ada masalah berarti ini kesempatan untuk Tuhan nyatakan kuasanya melalui masalah ini. Amin, saudara. Kalau saudara punya sikap seperti itu bersama dengan Tuhan, kita akan menerobos bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, saya ajak saudara membaca satu ayat sebagai ayat pembuka di dalam Mika Fatsal yang kedua ayat yang ke-13. Saudara bisa ikuti dari depan, atau saudara kalau mau buka Alkitab, saudara bisa buka di Mika Fatsal 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di mana, saudara? Halo? Di mana? Di kepala barisan mereka. Puji Tuhan, amin. Saudara, ini adalah ayat yang luar biasa tentang breakthrough, tentang terobosan. Tuhan sanggup membuat terobosan dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam finansial saudara, dalam setiap masalah yang saudara hadapi. Tuhan sanggup membuat terobosan. Amin, saudara. Tuhan sanggup buat terobosan. Ayatnya mana? Ini jelas sekali, Mika 2 ayat 13. Dia akan maju, penerobos maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan. Kalau mau diterobos itu berarti harus ada masalah duluan, saudara. Kalau nggak ada masalah, nggak ada yang diterobos. Tapi Tuhan bilang, Tuhan sanggup menolong kita menerobos masalah itu. Saat apa, saudara? Saat penerobos itu maju di depan kita dan dia menjadi kepala barisan kita. Puji Tuhan. Sebetulnya sangat simpel, saudara. Saudara perlu terobosan? Iya Tuhan, saya perlu terobosan. Alkitab mengatakan Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan tidak jadi kepala barisan, saudara tidak bisa menerobos bersama Tuhan. Tapi waktu Tuhan menjadi kepala barisan, saudara, apapun masalahnya Tuhan sanggup terobos. Kalau saudara tahu paku bumi itu, saudara, itu cuma beton, saudara. Tapi waktu itu ditanamkan ke bawah, ke sandstone ke yang ada di dalam bumi ini, kalau itu cuma beton, tidak kuat, remuk semua, saudara. Saudara tahu apa yang ada di ujung dari paku bumi itu, saudara? Baja, saudara. Baja murni. Sehingga waktu itu terus dimasukkan ke dalam tanah, tidak peduli sekeras apapun tanahnya, jebol, saudara. Saat apa? Di kepalanya itu ada yang paling kuat. Saudara, saat saudara dan saya menghadapi masalah, kekuatan kita terbatas, saudara. Siapa saudara, siapa saya? Kekuatan kita itu sangat terbatas. Akuilah, sadarilah kekuatan kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang mana kalau Tuhan itu jadi ada di kepala barisan kita, tidak ada masalah apapun yang terlalu sulit. Tuhan sanggup terobos
Masalahnya saudara, pertanyaan yang paling besar adalah apakah Tuhan itu sudah menjadi kepala barisan kita? Bagaimana sih caranya menjadikan Tuhan itu sebagai kepala barisan kita? Saya hari ini mau tunjukkan dengan 3 cara untuk membuktikan, untuk mengecek saudara, memeriksa apakah Tuhan itu sudah menjadi kepala barisan kita atau belum. Yang pertama saudara, apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan ada di kepala barisan kita? Yang pertama, menjadikan Tuhan di kepala barisan itu berarti kita harus punya satu sikap yang suka bertanya-tanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah kepala barisan. Saudara, dalam setiap pekerjaan saudara, saya percaya apapun pekerjaan saudara, saudara punya batas-batas otoritas dalam pekerjaan saudara, ya kan? Saudara punya supervisor di atas saudara, saudara punya manajer di atasnya, saudara punya kepala komando dari pekerjaan yang saudara sedang kerjakan. Saat kita menempatkan posisi kita bukan sebagai kepala, tapi kita tahu ada orang lain yang menjadi kepala dalam pekerjaan kita, maka yang harus kita lakukan adalah bertanya-tanya kepada kepalanya. Dalam kemiliteran saudara, kalau seorang prajurit itu bertindak terlalu berani, mau bertindak tidak pakai tanya-tanya kepada komandannya, apa yang terjadi saudara? Bukan pujian yang dia dapat, dipecat saudara, dipecat. Kenapa? Dia sebagai bawahan tidak mau bertanya-tanya dulu kepada komandannya. Sebagai umat Tuhan, kita perlu sama-sama menyadari siapa kita, siapa Tuhan. Tuhan itu komandan, Tuhan itu kepala barisan. Sebab itu dalam segala hal yang mau kita kerjakan, kalau kita memang mengakui Tuhan itu kepala barisan kita, maka seharusnya yang harus kita kerjakan adalah bertanya-tanya kepada Tuhan. Saudara masih ingat pesawat Air Asia yang jatuh dari Surabaya ke Singapura beberapa waktu yang lalu, saudara, ya kan? Banyak hal yang menceritakan hal itu beritanya, tapi salah satunya ada yang mengatakan pilotnya nggak patuh, saudara, ya kan? Minta izin naik ke ketinggian sekian atau berapa, masih belum diizinkan. Komandannya, komando air traffic controlnya masih belum meng-ACC, sudah jalan duluan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Celaka, saudara, celaka. Orang yang tidak suka bertanya-tanya kepada Tuhan, bukan pujian yang dia dapat, malah celaka, saudara. Menjadikan Tuhan sebagai kepala barisan, langkah praktis yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah suka bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita baca satu ayat ini, saudara. Daud, 2 Samuel 5 ayat 19. Kisah hidup Daud itu dimulai dari 1 Samuel, saudara. 1 Samuel 16 itu cerita tentang Daud. 1 Samuel 17 Daud mengalahkan Goliat. Dan seterusnya itu Daud sudah punya begitu banyak pengalaman perang. 1 Samuel sampai masuk ke 2 Samuel, Fatsal yang kelima, Daud dikepung oleh tentara Filistin, saudara. Apa yang dilakukan Daud? Daud seorang yang cakap, banyak pengalaman, sering berperang dan selalu menang. Tapi Daud punya satu sikap yang luar biasa yang dicatat dalam ayat ini, saudara. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kenapa Daud bertanya? Karena Daud bukan kepala barisan. Kalau Daud merasa dirinya kepala barisan, dia tidak perlu tanya pada Tuhan. Tapi karena Daud tahu kepala barisan itu Tuhan, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat ini adalah kunci penting karena Daud bertanya kepada Tuhan. Hasilnya apa? Perhatikan ayat 20, saudara. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, perhatikan perkataannya Daud, Tuhan telah apa, saudara? Menerobos, breakthrough. Tuhan telah menerobos. Tuhan melakukan terobosan dalam masalahku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dalam bahasa Ibrani, peres itu artinya dipecahkan, diterobos, saudara.
Nah saudara, tempat itu dinamakan sesuai apa yang dialami Daud. Daud merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, diterobos saudara, diterobos. Seringkali ayat ini dipegang orang saudara ya. Tuhan, saya mau masalah saya diterobos seperti masalahnya Daud. Tapi pertanyaannya saudara, ayat 19-nya ini kadang-kadang suka diloncati saudara. Terobosan itu terjadi saat kapan? Terobosan itu saat terjadi waktu Daud itu bertanya kepada Tuhan. Dalam prakteknya dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan saudara? Dalam prakteknya dalam hidup kita, kalau kita mau selalu merasakan terobosan demi terobosan dalam hidup kita, kita harus suka bertanya-tanya pada Tuhan senantiasa saudara. Kita harus ajari anak-anak kita suka bertanya-tanya pada Tuhan. Dan anak-anak kita akan melihat kita sendiri bagaimana sikap hidup kita. Apakah kita suka bertanya-tanya pada Tuhan? Bertanya-tanya pada Tuhan ini bisa dilakukan dengan membawa segala sesuatu terlebih dulu dalam doa saudara. Itu adalah wujud nyata tindakan praktis saudara dan saya itu menempatkan Tuhan sebagai kepala barisan. Karena kepala barisannya Tuhan. Saudara mau kerjakan sesuatu, saudara mungkin mau invest sesuatu, saudara mungkin mau beli sesuatu, saudara mungkin mau buat sesuatu dalam rumah tangga saudara, atau mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin mau holiday, apapun itu. Karena kita sadar kita bukan kepala barisan, tapi Tuhan yang adalah kepala barisan, maka itu berarti kita harus membawa segala sesuatunya dalam doa saudara. Membawa segala sesuatunya dalam doa. Saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu kita mau survei cari-cari sekolah buat Jamie, kami mengajak Jamie itu berdoa saudara ya. Ayo James, sekarang kita mau cari sekolah buat kamu, minta yang terbaik dari Tuhan. Kita ingat kemudian kita itu setelah Jamie pakai sepatu di dekat pintu, kemudian kita bergandengan tangan bertiga saudara ya. Kemudian kita berdoa. Setelah itu kita berangkat saudara. Saya dan istri kaget. Waktu beberapa waktu yang lalu kita mau pergi, tiba-tiba anak kita tuh minta gandengan tangan lagi di dekat tempat sepatu itu, berdoa. Loh ini kita nggak mau cari sekolah lagi, berdoa. Dan kemudian ya sudah, puji Tuhan kalau dia ngajak berdoa ya kan. Kemudian kita sama-sama berdoa lagi. Saudara, ini bisa dikerjakan dan bisa diimpartasikan kepada anak-anak kita. Kalau kita sendiri suka beri contoh buat mereka, awali segala sesuatu dengan doa. Saudara, kita minta pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena kepala barisan itu Tuhan, bukan kita. Kalau kepala barisannya kita, enggak perlu saudara tanya-tanya siapa-siapa. Tapi karena kita sadar kita itu terbatas, kekuatan kita kecil, tapi kita perlu Tuhan yang ada di kepala barisan. Mengapa kita tidak berdoa, bertanya-tanya pada Tuhan, minta pimpinan Tuhan? Apa betul Tuhan ini yang menjadi kehendak-Mu? Saya beri beberapa contoh yang tidak saya tulis di slide, tapi ada di catatan khotbah saudara. Saudara ingat mengapa ada mujizat air berubah menjadi anggur di Kana saudara? Kita suka ingat mujizat itu di Yohanes pasal 2. Kalau saudara ingat di Yohanes pasal 2 ayat yang pertama, di sana dikatakan, lalu mempelai itu mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke pesta pernikahan itu. Itu kunci penting saudara. Mujizat air menjadi anggur terjadi karena mereka terlebih dulu mengundang Tuhan Yesus ke pesta pernikahan mereka. Contoh yang lain, saudara ingat ada mujizat mata kapak yang tenggelam dan kemudian timbul mengapung yang dikerjakan oleh Elisa. Mengapa kapak waktu itu begitu penting? Di zaman itu kalau saudara baca secara kontekstual, orang mendapatkan satu kapak itu harganya luar biasa mahalnya saudara. Di Israel untuk membuat kapak itu tidak mungkin, karena dijajah oleh orang Filistin, sehingga Alkitab mengatakan untuk mempertajam satu kapak itu mereka harus ke tempatnya orang Filistin dan bayar mahal. Sehingga waktu nabi-nabi itu mau ekspansi, mau buat rumah baru, kemudian kapaknya dipakai dan tiba-tiba mata kapaknya itu terlepas, itu dia begitu stressful saudara. Wahai Tuhan, itu barang pinjaman, dia bilang begitu. Kenapa? Karena dia tidak punya kapak saudara. Waktu itu Baning belum buka saudara ya, dia tidak punya kapak.
Dan dia mengatakan, wahai tuanku, ini barang pinjaman, sudah pinjem hilang lagi, saudara. Kemudian Elisa mengatakan, di mana mata kapak itu tenggelam? Di situ, Tuan. Elisa ambil sepotong kayu, dilempar. Saudara, begitu luar biasa. Kayu itu bisa menarik mata kapak itu kayak magnet, saudara. Itu ambil, selesai. Tapi kalau saudara ingat mengapa mukjizat itu terjadi, beberapa ayat sebelumnya mencatat, lalu seorang dari rombongan nabi itu mengajak Elisa, mari Tuhan ikutlah dengan kami. Itu penting, saudara. Seringkali kita suka lihat mukjizat-mukjizat yang terjadi di Alkitab itu terjadi pada awalnya saat orang itu mulai mengajak Tuhan Yesus di pesta pernikahannya. Saat rombongan nabi itu mengajak Elisa sebagai abdi Tuhan zaman itu untuk ikut pergi bersama mereka. Mereka bertanya-tanya pada Tuhan dan hamba-hambanya. Itu sesuatu yang sangat penting, sehingga terjadi terobosan demi terobosan yang mereka alami. Saudara, dalam setiap langkah hidup kita, idealnya, saudara, yang seharusnya kita tuh suka bertanya-tanya pada Tuhan. Ada satu quote tentang doa, saudara, ya. When life gets too hard to stand, kneel and pray. Persis seperti lagu tadi, saudara. At the cross I bow my knee. Di depan salib aku mau berlutut minta tolong sama Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa beban saudara berat, mengapa saudara tidak mulai berlutut dan berdoa? Saudara, kalau saudara merasa beban saudara berat dan saudara terus memaksakan berjalan, tidak baik, saudara. Tidak baik. Saudara pasti kecelakaan, saudara. Pasti kecelakaan. Kalau saudara keluar kota kan selalu ada promosi dari RTA itu, saudara, kan? Gambar orang kecelakaan. Tulisannya not speeding, not drunk, but apa, saudara? Tired, saudara. Orang yang capek dipaksa kecelakaan, saudara. Rohani saudara capek, saudara terus paksa dengan kekuatan saudara sendiri, rubuh, saudara. Waktu saudara merasa beban begitu berat, mulailah berdoa. Itu adalah alarm atau warning yang mulai menyala. Nak, ini nak waktunya engkau berlutut untuk berdoa. Saudara, ini langkah yang pertama. Waktu hidup terasa begitu berat, mengapa saudara tidak mulai berdoa? Idealnya saudara, kalau saudara mau merasakan terobosan itu, awalilah segala sesuatu dengan Tuhan. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, menempatkan Tuhan di kepala barisan itu wujud wujud prakteknya seperti apa? Yang pertama, bertanya-tanya kepada Tuhan. Yang kedua, menaati teguran dan koreksinya. Contohnya apa? Saya nanti akan tunjukkan contohnya. Seringkali, saudara, kadang-kadang yang menjadi kesalahan kita, problema kita tuh kita sudah terlanjur jalan duluan, ya kan? Terlanjur jalan duluan, kemudian mengalami masalah. Kita mengalami masalah, kemudian rasanya berat, dan kadang-kadang orang itu sulit untuk mengkoreksi dirinya sendiri, saudara. Padahal Tuhan itu mau, Tuhan yang jadi kepala barisan. Jadi seandainya toh saudara dan saya sudah terlanjur salah langkah, kalau kita mau menempatkan Tuhan di kepala barisan, itu artinya kita mau menaati teguran dan koreksinya. Saya berikan satu contoh untuk memudahkan kita mengerti, saudara, ya. Gambar ini adalah kejadian kisah hidup Daud waktu menghadapi Nabal. Saudara, saya percaya saudara kalau sudah baca Alkitab saudara tahu cerita ini, ya kan? Suatu saat Daud itu ketemu seorang yang namanya Nabal yang begitu menjengkelkan dan cari gara-gara, saudara. Daud sudah menolong dengan begitu baik, ternyata Nabal ini menjengkelkan, mengata-ngatai Daud. Kalau mungkin istilah zaman sekarang itu, si Nabal itu swearing kepada Daud dan pasukannya. Wah, ini masalah, saudara. Menghadapi masalah itu, Daud sempat emosi. Daud sempat ingin membalas dengan caranya sendiri. Sehingga Daud berkata kepada pasukannya, sandang pedang, kita mau serang Nabal. Dan kemudian Daud berkata, kita tidak akan tinggalkan seorang laki-laki pun sampai fajar besok pagi. Kita hancurkan semuanya. Ini reaksinya Daud. Luar biasa, saudara, ya. Daud begitu emosi menghadapi Nabal, karena Nabal itu ngomongnya begitu tidak enak.
Daud jalan dengan pasukannya. Sudah separuh jalan, bahkan lebih, saudara. Karena dikatakan Alkitab Daud itu sudah hampir sampai di tempat rumahnya Nabal, sehingga dayang-dayangnya Nabal atau pegawai-pegawainya Nabal itu bisa melihat dari jauh. Celaka ibu, kenapa? Abigail bertanya. Abigail itu kan istrinya Nabal. Tadi Daud dan pasukannya datang, tapi tuan Nabal itu sudah menghata-ngatai. Dan sekarang lihat, itu sudah ada di balik gunung. Kelihatan sudah hampir dekat, saudara. Dan kemudian Abigail itu datang membawa persembahan kepada Daud dengan pasukannya Abigail. Ini Daud dengan pasukannya siap perang, saudara. Alkitab mengatakan, ini perkataannya Abigail dalam pimpinan Tuhan. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Sebab itu saudara, jangan ada yang ngasih nama anaknya Nabal, ya. Tidak boleh, saudara. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Perhatikan ayat berikutnya. Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup, Abigail ini berbicara demi nama Tuhan, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Daud ini sudah punya strategi, sudah atur tindakan untuk membalas Nabal dengan caranya sendiri. Sudah berjalan dan hampir tiba di tempatnya Nabal. Tiba-tiba datang seorang wanita dengan pasukannya dan menegur Daud secara halus. Dalam pimpinan Tuhan, Abigail bilang, Tuan, kiranya Tuan dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ini teguran, saudara. Kenapa? Karena ternyata waktu Daud berangkat mau memerangi Nabal, yang jadi kepala barisan siapa? Daud, bukan Tuhan. Daud tidak sadar. Daud pun pernah lalai. Daud merasa ini masalah akan aku hadapi dengan caraku sendiri. Aku mau hancurkan Nabal dengan kekuatanku, dengan pasukanku. Daud bergerak dengan caranya sendiri, menjadi kepala barisannya sendiri, saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai Abigail untuk menegur Daud. Saya cuma mau ajak saudara memposisikan diri. Saudara posisikan diri sebagai Daud, pemimpin. Sudah terlanjur bilang sama pasukan, ayo pasukan, kita hajar itu Nabal. Apa Nabal itu? Kurang ajar. Ayo kita maju sama-sama. Pasukan, saudara, dengan kekuatan penuh berjalan. Tiba-tiba di mungkin 3/4 atau mungkin 4/5 jalan, saudara, sudah hampir sampai, ada seorang wanita yang menegur, Tuan, kiranya dicegahkan Tuhan daripada Tuhan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Kalau saudara jadi Daud, saudara gengsi enggak, saudara? Kemudian bilang sama pasukannya, iya pasukan, sorry ya, saya keliru tadi, yuk pulang yuk sekarang yuk, saya tadi keliru. Saudara kira-kira punya kekuatan enggak bilang kayak gitu, saudara? Saudara sudah terlanjur menyusun strategi, saudara sudah terlanjur menyusun rencana, dan kemudian saudara tiba-tiba sadar, oh iya, ternyata yang jadi kepala barisan bukan saya. Saudara kemudian harus minta maaf, mungkin kepada orang-orang di sekeliling saudara. Kemudian saudara minta maaf, sorry ya nak, sorry ya istriku, atau mungkin bilang sama suaminya, ternyata apa yang kita kerjakan selama ini itu ternyata yang saya pikirkan itu ternyata keliru. Ternyata Tuhan tidak kepingin seperti itu. Saudara kira-kira punya kekuatan tidak bilang kayak gitu, saudara? Ada orang yang mengatakan, saudara, jebakan atau kesalahan atau kekeliruan orang Kristen yang paling besar yang menyebabkan orang itu tidak bisa bertumbuh, saudara, adalah gengsi bilang sorry, saudara. Itu masalah, saudara. Waktu saudara merasa salah dan kemudian saudara ditegur, entah Tuhan sendiri menegur atau mungkin orang lain yang dipakai Tuhan untuk menegur, dan kemudian saudara mungkin
mungkin dalam hati merasa, iya ya kayaknya salah ya. Tapi sudah kadung sampai di sini. Masa saya mengatakan, iya saya salah, sorry ya, yuk kita balik. Waduh, rasanya itu tidak kuat bilang seperti itu. Lalu bagaimana? Ya diteruskan aja. Itu celaka, saudara. Celaka luar biasa. Waktu kita mau menempatkan Tuhan di kepala barisan, yang pertama tadi kita berarti mau bertanya-tanya pada Tuhan. Dan yang kedua, ini yang agak sulit, saudara. Kita harus mau taat, mengkoreksi kalau kita terlanjur keliru, saudara. Saya pernah punya satu teman, saudara ya, sama-sama masuk di fakultas kedokteran. Padahal bakatnya itu accounting, saudara ya. Karena kepingin masuk di kedokteran, jalur umum nggak masuk, pakai jalur extension, saudara ya. Modelnya kuat, bayar semua masuk, saudara ya. Sampai tahun pertama, tahun kedua, kalang kabut. Lah wong memang senengannya ngitung, sekarang suruh ngafalin, nggak bisa, saudara ya. Sampai di tahun kedua mulai banyak yang memberi nasihat. Kayaknya kamu salah jurusan. Kayaknya lebih baik kamu keluar dari kedokteran dan pindah di jurusan yang lain. Pada kasusnya, pada prakteknya sebetulnya ada beberapa yang seperti itu, saudara. Tapi hanya ada 1-2 yang betul-betul kemudian berani berkata, iya saya ternyata salah. Yang lainnya diteruskan, terus sudah terseok-seok, saudara, diteruskan terus. Tapi yang menyadari kekeliruannya, kemudian mereka mengatakan, iya kayaknya saya perlu keluar dari sini. Kenapa? Karena mungkin saya ini masuk di kedokteran dulu ambisi saya, atau mungkin ambisi orang tuanya. Yang jelas bukan ambisi tetangganya, saudara ya kan? Ambisi saya atau mungkin ambisi orang tuanya, kadung masuk di kedokteran dipaksakan terus nggak kuat, saudara. Hanya ada 1-2 yang kemudian berani menyadari, mengakui kekeliruannya, dan kemudian farewell kepada teman-temannya. Selamat tinggal ya, semester depan saya sudah nggak di sini lagi. Loh, emang kemana? Saya pindah ke jurusan ekonomi akuntansi. Tapi itu pilihan yang bijak. Kenapa? Karena waktu kita kemudian telepon lagi dan dengar dari dia, gimana kamu di sana sekarang di jurusanmu? Ranking 1 bro. Waduh, puji Tuhan, saudara ya. Dulu di kedokteran itu nggak pernah ranking, saudara. Hampir nggak lulus terus. Tapi waktu dia menyadari kekeliruannya dan kemudian mau mengkoreksi dirinya sendiri, jadinya bagaimana? Terobosan terjadi kemenangan. Karena apa? Dia menyadari kekeliruannya. Saudara, kadang-kadang sebagai umat Tuhan, kita mungkin pernah terlanjur menuruti ambisi kita. Kita mungkin pernah terlanjur menuruti apa yang menjadi keinginan kita, ambisi kita kejar, tidak pakai tanya Tuhan. Dan kemudian di tengah jalan, tiba-tiba Tuhan ingatkan, lihat nih, lihat, kamu gak nurut sama aku. Waktu Daud ditegur sama Tuhan lewat Abigail, saya percaya Daud sebagai orang yang dekat pada Tuhan, waktu teguran itu datang, saudara, Daud itu merasa, iya Tuhan, sorry Tuhan, saya tadi waktu di perkemahan, waktu ajak pasukan mau jalan, ini saya tidak pakai tanya Tuhan, saya keliru. Sekarang berarti bagaimana? Yang namanya keliru harus diperbaiki, saudara. Apakah kita mau bersikap seperti Daud? Apakah saudara dan saya mau, kalau memang ternyata salah, kemudian kita mengatakan, iya Tuhan saya salah, saya tidak lagi mau menuruti ambisi saya mau perbaiki Tuhan. Apa kita mau punya sikap seperti Daud, menempatkan Tuhan di kepala barisan? Lanjutan cerita ini bagaimana, saudara? Saudara nanti bisa baca di rumah, 1 Samuel 25. Singkat cerita, Daud kemudian pulang. Saya yakin, saudara, waktu pulang Daud pasti mengalami banyak pergumulan. Dalam hatinya sendiri mungkin Daud merasa, aduh malu aku, tadi sudah begitu gagah berani ngajak pasukan, ayo kita serang Nabal, tidak boleh ada yang tinggal hidup sampai fajar besok. Mungkin waktu dia pulang, pasukannya mungkin ada yang ngomong-ngomong, wah Pak Daud itu tadi katanya mau nyerang, masa dibilangi gitu aja mundur? Wah gak main ini pasukan ini, gak main ini kepala pasukanku. Saya yakin, saya percaya pasti itu ada, saudara, ya kan? Waktu pemimpin itu mengkoreksi tindakannya, pasti ada pro ada kontra, saudara. Dan tapi apa yang dilakukan Daud? Daud tetap pulang, saudara. Daud tetap pulang. Mungkin begitu sampai di perkemahannya, mungkin Daud mengalami pergumulan. Wah, Nabal itu kurang ajar, mau aku serang tapi sama Tuhan tidak boleh.
Aku harus menunggu sampai kapan? Sampai kapan saudara? Alkitab mencatat, waktu Daud kemudian pulang, Abigail kemudian ketemu sama Nabal. Abigail cerita kepada Nabal, suamiku, Daud itu mau nyerang kita kemarin, tapi saya batalkan. Saya berikan beberapa roti dan yang lain-lainnya buat Daud. Ternyata Nabal ini orangnya juga emosian. Apa? Gitu saudara ya. Dan kemudian waktu dia berteriak, Alkitab mencatat lalu terhentilah jantungnya di dalam dadanya. Dan kemudian dia membatu selama 10 hari. Itu namanya stroke spastik saudara ya. Jadi dia kena serangan stroke, mungkin tekanan darahnya naik, stroke. Kemudian kaku membatu selama 10 hari. Sampai kemudian 10 hari berikutnya Daud baru mendengar kabar Nabal mati. Saudara, saya yakin waktu Daud dengar kabar Nabal sudah mati, Daud pasti mengucap syukur pada Tuhan. Mengapa? Dia bisa berkata, terima kasih Tuhan, bukan aku yang bertindak, tapi Tuhan yang bertindak. Kalau Daud yang bertindak bunuh Nabal, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi konsekuensinya saudara? Paling tidak anaknya Nabal pasti benci sama Daud. Cucunya Nabal mungkin bisa balas Daud. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada orang yang bisa mengatakan, oh ini mati gara-gara Daud. Tidak ada. Karena apa? Tuhan sendiri yang bertindak. Tangannya Daud bersih dari darah dan Daud menang bersama Tuhan. Ini yang dialami Daud. Jadi saudara, waktu saudara dan saya mau menjadikan Tuhan sebagai kepala barisan, menghadapi Nabal, menghadapi masalah kita, bisa pakai caranya Daud atau minta terobosan Allah. Kalaupun sudah terlanjur pakai usaha diri sendiri, jangan gengsi saudara. Jangan malu untuk minta maaf. Jangan malu untuk mengakui kesalahan. Sekalipun mungkin dulu kita sudah kayaknya begitu yakin menghadapi masalah ini, oh caranya pasti gini. Mungkin dulu kita sudah begitu yakin, wah saya invest di sini pasti sukses. Mungkin dulu sudah begitu yakin, oh saya kerjakan ini pasti berhasil. Nanti lihat pasti berhasil. Tapi kemudian ternyata di tengah jalan tiba-tiba Tuhan ingatkan, iya, saya dulu terlalu berani. Kemudian saudara jangan ragu, jangan sungkan, jangan gengsi untuk kemudian menyadari kesalahan itu dan mengatakan, iya saya ternyata salah, sekarang saya mau perbaiki semuanya. Saudara, orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf itu disayangi Tuhan, Amsal mencatat. Tapi orang yang terus berkeras hati dalam kesalahannya, orang itu akan hancur. Saudara, orang itu akan hancur. Saudara, itu yang terjadi. Dan saat kita mau mengalami terobosan Allah, saudara, yang pertama, mengkoreksi diri itu berarti mau belajar mendengar dan taat. Bukan hanya waktu saudara di gereja, waktu saudara saat teduh, baca Alkitab, buka hati saudara selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan bicara, izinkan Tuhan tegur saudara. Waktu Tuhan mulai tegur itu, dengar baik-baik dan taati saudara. Mengizinkan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai kepala barisan itu juga berarti saudara kita ini harus rela membatalkan strategi pribadi. Mungkin saudara sudah susun strategi saudara baik-baik, disusun sudah baik-baik, tapi mungkin nyusunnya itu gak sama Tuhan. Dan waktu Tuhan ingatkan, saudara harus rela untuk membatalkan strategi itu demi mendapatkan terobosan. Kalau saudara terus berkeras hati dalam cara saudara sendiri, saudara tidak akan pernah mengalami terobosan bersama Tuhan. Dan yang ketiga ini saudara, menunggu waktunya Allah. Daud mau serang Nabal, tidak boleh sama Tuhan, suruh pulang, suruh tunggu. Tunggu berapa lama? Di kasusnya Daud tunggu 10 hari berikutnya Daud mendengar kabar kemenangan itu. Saudara, kasus kita mungkin macam-macam. Mungkin tidak 10 hari, mungkin ada yang bertahun-tahun, mungkin ada yang lebih cepat, bervariasi. Tapi waktu saudara dan saya mau menempatkan Tuhan di kepala barisan, itu berarti kita mau menunggu waktunya Tuhan. Saudara, saya teringat satu cerita yang sangat konyol saudara ya. Mungkin saudara pernah tahu cerita ini adalah diberi judul kecelakaan penerbangan terbesar sepanjang sejarah saudara. Pesawat Boeing dan pesawat Boeing dua-dua meledak saudara.
itu terjadi cuma gara-gara saudara di berita itu diberitakan. Saudara kan tahu kalau saudara mau terbang di pesawat sudah di landasannya itu kan kadang-kadang suruh nunggu kan saudara. Kenapa nunggu? Nunggu pesawat yang lain masuk, ada yang mau berangkat, ya kan? Itu kan harus nunggu dulu, harus nunggu, nanti begitu ada yang datang kemudian dia baru jalan. Kasus ini saudara bisa search sebagai judulnya kalau tidak salah, kecelakaan penerbangan terbesar sepanjang masa. Pilotnya itu keminter saudara. Pilotnya itu cuma bilang gini, lu ini kan masih jauh itu pesawatnya, saya masuk di landasan dulu, saya terbang, nanti dia mendarat pasti pas. Kemudian apa yang terjadi saudara? Air controlnya itu sudah bilang tunggu, ngotot saudara, ngotot dijalankan. Pesawat yang itu datang saudara, akhirnya itu mepet sedikit saudara, dua-dua meledak. Itu yang meninggal itu dua-dua itu habis semua saudara. Siapa yang mau disalahkan? Ya pilotnya, tapi pilotnya juga sudah terbakar saudara. Tapi itu membuktikan ketidaktaatan kita itu bisa membuat kecelakaan begitu besar. Kalau di Alkitab ceritanya siapa? Saul itu disuruh nunggu sama Samuel. Tunggu sebentar, nanti aku datang, engkau persembahkan korban. Saul itu nggak sabar nunggu dan dia kerjakan sendiri. Waktu dia mulai nyumet itu saudara, orang Surabaya bilang disumet, dinyalakan lighternya itu, mulai dibakar, Samuel datang. Cuma kurang nunggu berapa menit saudara. Padahal itu sudah nunggu 7 hari si Saul itu. Cuma kurang beberapa menit Saul itu buru-buru. Dan apa yang terjadi? Tuhan begitu marah kepada Saul. Tuhan bilang melalui Samuel, bilang sama Saul, semula aku mau pakai Saul dan keturunannya itu jadi raja terus, tapi gara-gara Saul tidak mau nunggu, janjiku batal, aku cari orang lain. Saudara bisa bayangkan waktu kira-kira Saul dengar itu tuh betapa menyesalnya dia. Kadang-kadang kita tuh suka tidak sabar tunggu waktunya Tuhan, suka bertindak cari terobosan sendiri. Yang jadi bukan terobosan saudara, malah masalah semakin rumit. Kita mau belajar menunggu waktunya Tuhan, karena itu yang terbaik. Yang terakhir saudara, menempatkan Tuhan di kepala barisan, itu berarti juga kita mau melatih diri untuk tinggal tenang. Kenapa? Karena yang di kepala barisan itu bukan kita, tapi Tuhan saudara. Itu berarti saudara dan saya harus belajar untuk tinggal tenang, menaati perintah komando itu saudara. Kita baca satu ayatnya saudara ya. Ini ayat yang sering dibaca dan menjadi ayat hafalan banyak orang. Ini kunci penting karena saudara ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, ayat ini kunci kemenangan. Tapi lucunya saudara, ayat ini tuh ditutup dengan satu kata-kata, satu frase, tetapi kamu enggan. Tuhan itu ingin saudara dan saya belajar seperti ini. Menempatkan Tuhan di kepala barisan itu berarti saudara dan saya harus belajar untuk tinggal tenang pada pimpinan komando. Saudara, saya percaya di pekerjaan saudara masing-masing, saudara mungkin pernah mengalami hal yang sama. Menurut saudara ini harus dikerjakan sekarang, tapi pimpinan saudara mengatakan enggak, besok aja. Mungkin dalam kapasitas saudara, saudara merasa ini harusnya dikerjakan sekarang, tapi saudara tidak punya posisi seperti pemimpin saudara. Mungkin pemimpin saudara mengatakan tunggu dulu, entah apapun alasannya saudara. Dan kita berarti harus mau taat. Menaati keputusan pimpinan itu berarti kita mau belajar untuk tinggal tenang sampai komando berikutnya. Demikian juga sebagai umat Tuhan, saudara dan saya perlu belajar untuk tinggal tenang. Mengapa saudara? Ada 2 hal. Yang pertama, mengapa kita suruh tinggal diam? Ayat itu mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam engkau akan diselamatkan. Poin yang pertama, mengapa kita harus tinggal diam? Supaya saudara dan saya bisa memiliki waktu untuk merenungkan hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, yang mana yang perlu kita bertobat.
Kadangkala saudara, masalah yang kita hadapi itu karena kesalahan kita sendiri. Mengapa? Kok mungkin orang itu jahat kepada saya? Saudara perlu ambil waktu, tinggal diam untuk bertobat dan merenungkan. Mungkin orang itu sukanya, mungkin tetangga itu sukanya nggak baik kepada kita, mungkin karena kesalahan kita sendiri. Mungkin saudara yang sudah mulai punya anak, sudah dewasa, mungkin saudara bertanya-tanya pada Tuhan, Tuhan mengapa kok anakku nggak respect sama aku? Atau mungkin mengapa kok anakku ini sulit dibilangi? Kita mau perhatikan koreksi diri. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal diam, itu kita bisa mengkoreksi saudara. Iya, apa mungkin saya yang salah? Apa mungkin saya yang salah? Saudara, kita perlu belajar bertobat dan tinggal diam, karena disitulah Tuhan itu akan menyatakan kuasanya. Sebagai contoh saudara, kalau saudara mau ditunjukkan kesalahannya, mau dikoreksi, sampai hari ini saudara, saya belum menemukan ada yang namanya dokter drive-thru. Saudara pernah nemu saudara? Ke dokter tapi drive-thru, kan enak kan? Gak usah nunggu, drive-thru aja, cepet. Saudara beli kopi bisa drive-thru, saudara beli makanan yang lain bisa drive-thru saudara. Tapi saudara ke dokter nggak bisa drive-thru. Kenapa? Waktu saudara datang ke dokter untuk didiagnos, untuk ditunjukkan mana-mana yang perlu diperbaiki, perlu waktu enggak saudara? Saudara perlu datang, saudara perlu tinggal tenang. Teorinya saudara, bahkan mendiagnosa lewat telepon itu enggak boleh saudara. Kenapa? Karena seorang dokter itu diajari, begitu lihat pasien masuk dari pintu sampai ke tempat duduknya itu harus diperhatikan saudara. Bahkan beberapa dokter itu ada yang sengaja memberi saudara minum. Mengapa? Bukan dijampi-jampi saudara. Lihat cara minumnya bagaimana. Ada gangguan enggak dalam cara menelannya? Suka keselak enggak? Suka yang lain enggak? Diperhatikan satu persatu, tinggal tenang. Dikatakan dalam buku teorinya itu saudara, kalau di Surabaya, tempat praktek dokter tidak boleh di pinggir jalan raya. Kenapa saudara? Kan sulit saudara ya, dengerin bunyi jantung dengan kelainan katupnya yang begitu pelan, baru mau didengarkan tiba-tiba ngoeng, hilang saudara. Mau didengarkan lagi ngoeng, hilang lagi saudara. Dikatakan tempat praktek dokter itu harus betul-betul kedap suara sehingga setiap kelainan itu bisa kedengeran. Itu teorinya. Mengapa? Karena waktu kita tinggal tenang, waktu saudara tinggal tenang, saudara akan dapat waktu untuk merenungkan. Mungkin selama ini yang salah itu saya. Mungkin selama ini kesalahannya itu bukan di orang lain tapi di saya. Dan kemudian waktu itu kita mulai perbaiki, terjadilah terobosan itu. Saudara, kadang-kadang mungkin ada suami-suami yang merasa, wah istriku ini harus berubah, istriku harus berubah. Atau mungkin sebaliknya, istri yang merasa, wah suamiku ini harus berubah dan yang lainnya. Kadang-kadang tidak sadar, ternyata mungkin kekeliruannya itu di saya, kesalahannya itu di saya, saudara. Tapi waktu kita sadari kesalahan itu, dengan bertobat dan tinggal diam, engkau diselamatkan. Menempatkan Tuhan di kepala barisan, itu berarti kita juga belajar untuk tinggal diam. Tinggal diam kenapa? Bertobat saudara, mengecek apa ada kesalahan mungkin dalam hidup saya yang perlu diperbaiki. Kalau memang ditunjukkan oleh Tuhan, jangan sungkan-sungkan untuk memperbaikinya. Jangan ragu bilang sorry saudara. Saudara, saya pernah ketemu satu orang itu yang begitu keras hatinya, mau bilang sorry sama pasangannya sendiri itu enggak pernah saudara. Enggak pernah dalam mulutnya itu keluar omongan sorry. Tapi waktu dia dijamah Tuhan, untuk pertama kalinya dia kemudian datengin istrinya, "Mah, ternyata saya selama ini salah." Oh ya, terus? "Sorry ya mah." Istrinya langsung leleh saudara, hancur. "Kenapa kok kamu bilang sorry?" "Tuhan tunjukkan saya salah. Tidak pernah seumur hidup saya bilang sorry, baru kali ini saya mau bilang sorry." Saudara, orang yang tidak pernah mau bilang sorry itu tidak bisa berubah saudara. Kenapa? Merasa dirinya benar, tidak pernah bilang sorry. Tapi waktu orang itu sadar, mau tinggal tenang, mau bertobat, mau menyadari dan kemudian memperbaikinya secara sungguh-sungguh, orang itu akan berubah. Tuhan itu akan buat terobosan saudara. Tuhan akan buat terobosan. Dengan bertobat dan tinggal tenang, engkau akan diselamatkan.
Bertobat itu butuh tinggal tenang dulu. Saudara nggak bisa bertobat kemudian nggak pakai tinggal tenang, saudara nggak merasa salahnya itu apa. Tapi waktu kita sadar salah kita apa, kita mau menyampaikan, kita mau bilang, iya saya salah, sorry, luar biasa. Berikutnya, setelah bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang juga bisa untuk apa? Bisa untuk menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Saudara, kita tuh perlu menempatkan Tuhan sebagai kepala barisan. Itu juga berarti mau tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Tinggal tenang itu kapan? Waktu kita mau berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan begini. Tidak saya catat di depan, saudara bisa buka di Alkitab saudara. 1 Petrus 4 ayat 7. Saya bacakan saudara ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk bisa berdoa itu mesti tinggal tenang saudara. Saya sarankan kepada saudara, kalau saudara sudah memang mau kepingin berdoa, jangan ragu untuk matikan HP saudara. Kadang-kadang ada orang masuk ke ruang doa mau saat teduh sambil bawa HP. Akhirnya keluar nggak jadi saat teduh, saudara. Kenapa? HP-nya bunyi terus. Gatel kepingin lihat yang lain-lainnya, bunyi terus dan yang lainnya. Saudara, saya dan istri sama-sama saling mengingatkan. Kalau kita lagi punya me time untuk bersaat teduh, untuk berdoa, HP-nya ditahan, di-confiscated dulu, saudara ya. Disita dulu sementara. Kalau istri saya mau saat teduh, saya sita HP-nya. Kalau saya mau saat teduh, HP saya disita istri saya. Kenapa? Karena tantangannya begitu berat. Kalau saudara saat teduh bersama dengan HP yang dibiarkan menyala, saudara. Mungkin tidak bunyi, tapi kan lampunya berubah-berubah terus, saudara ya. Wah, ini siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Saudara dijamin akan batal baca Alkitab, batal berdoa, saudara ribut dengan yang lain. Sebab itu Alkitab mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan berdoa sambil ditinggal manasin makanan, tidak bisa saudara ya. Jangan ditinggal sambil masak yang lainnya. Pikirannya terpecah-pecah. Alkitab mengajarkan, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu tinggal tenang. Kita duduk, kita tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita? Saudara, perbanyaklah bersekutu dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan, dari mana timbulnya iman? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Mustahil kita bisa kuat kalau tidak pernah dengar firman. Tapi saudara dan saya akan jadi bertambah-tambah kuat kalau yang terus kita dengar itu firman. Firman, saudara. Saudara bisa dengar firman sambil di mobil atau dengar firman sambil melakukan aktiviti yang lain, bisa saja. Tapi saudara sendiri kan sadar, saudara bisa serap berapa banyak daripada saudara duduk diam dan kemudian saudara baca, renungkan firman. Saudara akan mendapatkan kekuatan yang lebih utuh. Saudara sendiri kalau sedang ngomong kepada pasangan, kemudian disambi ngerjain yang lain, saudara bisa nyaman enggak? Saudara kan mengatakan, tolong dong berhentilah sebentar, dengarkan saya ngomong, ya kan? Kan enggak enak. Saudara sedang ngomong, yang lainnya tuh disambi yang lain terus. Apalagi Tuhan itu sedang ingin bicara pada kita. Kitanya bilang, ya sudah Tuhan, pokoknya bicaralah lah Tuhan, pokoknya saya sambil yang lain saya dengar kok, saya dengar. Iya memang betul, kita bisa dengar. Tapi kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, berapa persen yang bisa kita serap? Berapa persen? Daripada kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar suaranya, tinggal tenang dan percaya. Itulah kekuatan kita. Disitulah Tuhan akan menyatakan terobosannya, saudara. Tapi Alkitab mengatakan, saudara ya, Alkitab mengatakan ini. Nah ini,
Disuruh bertobat tinggal diam, Tuhan berjanji kamu akan diselamatkan. Disuruh tinggal tenang dan percaya, itu kekuatanmu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tetapi kamu enggan. Ini kan sama kayak orang bilang gini, saudara ya. Di ruang sebelah ada uang banyak, di ruang sebelah ada makanan banyak. Kemudian Tuhan bilang kepada kita, tetapi kamu enggan. Untuk apa? Cuma untuk pindah ke ruang sebelah mengambil berkat semua itu. Tuhan kan bilang, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kadangkala kita sebagai manusia, kita tuh suka enggan disuruh menunggu, suka enggan disuruh tinggal diam, ya kan? Suka enggan. Saudara, saya ingat waktu tes IELTS kapan hari, saudara ya, di depan pintunya itu ada tulisan gede, cukup datang ke sini waktu hari tes dan nanti waktu hari hasilnya. Hasilnya sudah pasti di hari ke-13. Di luar hari itu enggak usah datang ke sini. Saudara, saya cuma merenungkan waktu itu, kenapa ya kok sampai ditulisin seperti itu? Apa mungkin staf di kantornya tuh sumpek gitu, saudara ya, liatin orang-orang semua datang, gimana hasil saya, gimana hasil saya, gimana hasil saya, dikasih tulisan gede-gede, hasil baru akan keluar di hari ke-13 setelah tes titik. Jangan, tidak perlu kesini selain di hari-hari itu. Kenapa? Karena mungkin orang itu suruh nunggu itu kan malas, saudara ya. Kalau bisa itu kan ditanyain lagi, ditanyain terus, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Tunggu, tinggal tenang, percaya, bertobat tinggal diam, percaya, tetapi kamu enggan. Akibatnya apa? Kita lihat ayat berikutnya. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Orang yang merasa pingin bergerak pakai caranya sendiri, disuruh Tuhan nunggu ndak mau, pingin pakai caranya sendiri, Tuhan bilang, oke, kerjakan, larilah dan kamu akan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kita punya masalah, Tuhan bilang tunggu caranya Tuhan, nggak mau, dikerjakan sendiri. Akhirnya apa? Masalahnya malah jadi lebih ribet, saudara. Masalahnya malah jadi lebih ribet, lebih kompleks, lebih rumit. Tapi waktu kita mau menunggu pada Tuhan, akan terjadi kekuatan. Ayat berikutnya, saudara, ayat 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Kenapa? Karena orang itu tidak mau tinggal diam, yang terjadi malah orang itu lemah. 1000 orang Israel lari gara-gara ancaman 1 musuh. Saudara kalau bayangkan, saudara berseribu, ada orang 1 mengancam, apa artinya 1 orang dibanding 1000? Tapi kenyataannya Alkitab bilang, gara-gara mereka bertindak pakai caranya sendiri, diancam 1 orang, 1000 orang ketakutan. Sampai terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini menceritakan orang yang terus bergerak pakai caranya sendiri, ingin membuat terobosan sendiri, disuruh tinggal diam gak mau, disuruh tinggal diam bertobat, tinggal diam percaya tidak mau, ingin bergerak sendiri. Tuhan bilang, kamu mau lari akan lenyap, kamu mau cari kuda yang lebih cepat, musuhmu lebih cepat lagi. Bahkan Tuhan bilang, kamu akan jadi lemah. Terhadap ancaman 1 orang, 1000 orang akan ketakutan. Terhadap ancaman 5 orang, semuanya akan lari. Bahkan Alkitab mencatat, sampai akhirnya kamu cuma tinggal sendirian. Kenapa? Semuanya habis musnah, saudara. Ini yang dikatakan Alkitab. Waktu Tuhan tegur kita, Tuhan ingatkan kita, kita terus mengeraskan hati, kita terus mau bertindak pakai caranya sendiri, malah habis, saudara. Saya tutup dengan 1 ayat, saudara ya, tentang terobosan ini. Ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saya tanya kepada saudara, sebetulnya kalau saudara sedang mengalami masalah, yang menunggu itu kita atau Tuhan? Ayo saudara, kalau saudara mengalami masalah, seakan-akan belum ada jawaban, yang menunggu itu kita atau Tuhan?
Alkitab mengatakan kita menanti-nantikan Tuhan, tapi ternyata Tuhan itu lebih menanti-nantikan kita, saudara. Menanti-nantikan apa? Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan itu sudah tidak sabar. Aduh, aku tuh kepingin dan cepetan nulungin kamu, nak. Aku tuh kepingin, Tuhan itu rindu segera menyatakan mujizatnya kepada kita. Itu kerinduan Tuhan. Tapi saudara, yang menghalangi itu semua terjadi apa? Ayat 15 tadi. Apa itu, saudara? Tetapi kamu enggan. Saudara, Alkitab itu satu konteks. Tuhan bilang, aku menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihku kepada kamu. Sebab itu Tuhan bilang, tinggallah tenang, bertobatlah. Tinggallah tenang, percayalah. Aku itu menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan pertolongan kepada kamu. Tapi Tuhan tidak bisa mengerjakan itu. Kenapa? Karena kitanya yang salah. Kitanya yang enggan untuk disuruh diam menunggu lebih lama. Kitanya enggan untuk disuruh Tuhan menantikan janji Tuhan lebih lagi. Tuhan bilang apa? Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan itu ingin kita menanti-nantikan Tuhan, tapi ternyata Tuhan itu terlebih rindu, Tuhan itu lebih menanti-nantikan saatnya itu untuk menolong kita, saudara. Luar biasa. Sebab itu, saudara, tetaplah nantikan Tuhan. Betulkan posisi kita. Jangan kita yang jadi kepala barisan, tapi Tuhan yang harus jadi kepala barisan. Kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Seringkali, saudara, orang itu menganggap menantikan Tuhan itu pasif, ya kan? Saya menantikan Tuhan, berarti ya sudah kan, diem aja kan, tunggu aja. Itu salah besar, saudara. Salah besar. Mengapa? Ini poin terakhir, saudara, yang mau saya tunjukkan. Menanti-nantikan dalam bahasa aslinya itu bukan berarti saudara nunggu kemudian ya sudah Tuhan, pokoknya saya tunggu waktumu, ya sudah saya diam aja. Itu bukan seperti itu, saudara. Menanti-nantikan itu artinya yang properly itu artinya adalah melekat, stick fast, melekat pada Tuhan. Ayat yang lain lagi tentang menanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya kan? Kata yang sama, menanti-nantikan, itu juga sama, saudara. Bukan berarti cuma menunggu, diem, kapan ya Tuhan kasih saya kekuatan ya. Bukan begitu, saudara. Tapi menanti-nantikan itu cling, melekat, stick fast, melekat begitu erat dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu bukan menantikan kemudian diem, nganggur, gak ngerjain apa-apa. Bukan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan berbahagia, diberkati. Itu bukan kemudian kita pasif, tapi dalam waktu itu kita mendekat pada Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang, nak, tinggal tenang dan bertobat. Sebelum kita melekat pada Tuhan, kita tinggal tenang, bukan pasif. Kita koreksi hidup kita, renungkan apa ada yang salah, bertobat dalam tinggal tenang dan percaya, bukan pasif. Tapi kita tinggal tenang sambil kita terus percaya, menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Diberkatilah engkau. Tuhan akan menyatakan terobosannya buat engkau. Tuhan akan menyatakan mujizatnya buat kita. Tuhan sanggup buat jalan. Tuhan sanggup terobos setiap masalah kita. Saudara, mari kita sama-sama renungkan. Ini jalan kita mungkin, saudara. Arahnya itu mau ke sana. Tapi mungkin selama ini yang jadi kepala barisan itu kita. Tuhan yang di belakang. Tuhan tidak akan pernah maksa, hei, kamu mundur, aku tak di depan. Tuhan tidak pernah paksa begitu. Tuhan dengan lembut ingatkan kita lewat firman-Nya, lewat ibadah, lewat cell group, lewat kesaksian, lewat pujian penyembahan. Tuhan ingatkan, saudara, sampai akhirnya, saudara. Kemudian akhirnya Tuhan yang di kepala barisan, kita yang di belakang. Ini posisi yang betul. Dan di saat posisi yang betul ini, saudara, semakin cepat
saudara dan saya memperbaiki posisi kita, maka semakin cepat pula Tuhan akan menyatakan terobosannya. Selama saudara terus berkeras hati dalam kekeliruan, selama kita seperti Daud sudah terlanjur buat strategi, merasa malu sungkan untuk bongkar strateginya, merasa malu untuk minta maaf pada Tuhan juga kepada orang lain, merasa malu gengsi untuk mengkoreksi kesalahannya, selama itu pula kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi waktu kita mulai sadar, iya, saya salah Tuhan, saya mau perbaiki, saya mau lagi tempatkan Tuhan di kepala barisan, saya mau bertanya-tanya pada Tuhan senantiasa, saya mau menunggu waktunya Tuhan. Saat itu kita perbaiki, saya yakin, saya percaya Tuhan berjanji, aku menanti-nantikan saatnya hendak mengasihi engkau, tetapi kamu enggan. Enggan kenapa? Tidak mau diem, tidak mau tinggal diem, tidak mau tinggal percaya, tidak mau bertanya-tanya. Mari saudara, saya tidak perpanjang, kita mau sama-sama koreksi hidup kita. Apakah kita membutuhkan terobosan? Apa saudara perlu terobosan? Alkitab mengatakan kalau saudara butuh terobosan, Tuhan harus ada di kepala barisan. Mulai hari ini, mulailah segala sesuatu dalam doa. Datang pada Tuhan, bawa dalam doa. Mungkin selama ini saudara merasa ini kan pekerjaan rutin, ini kan masalah biasa, saya rasanya bisa menghadapi. Tapi Tuhan bilang, kamu mau lari? Oke, larilah, kamu akan lenyap. Kamu mau cari kuda lebih cepat? Carilah, dan musuhmu akan lebih cepat lagi. Saudara, kekuatan kita terbatas, tapi waktu saudara dan saya mau tinggal tenang, percaya, mengkoreksi kekeliruan kita, tempatkan Tuhan sebagai kepala barisan. Tuhan bilang, lah ini loh nak, aku menanti-nantikan saatnya yang seperti ini, yang mana aku jadi kepala barisan dan engkau akan melihat kuasaku. Saudara, sebagai umat Tuhan secara individual, kita menanti-nantikan Tuhan. Kita mau Tuhan buat terobosan dalam setiap masalah kita. Sebagai satu kesatuan kita semua sebagai gereja, kita juga minta terobosan sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan buat terobosan dalam pelayanan kita bersama, dalam gereja kita bersama. Saudara lihat, bukan kebetulan kita mau Christmas. Saudara kalau toleh ke belakang, bukan ada Engel dan Wiwi di sana saudara, tapi saudara bisa lihat itu lapang sampai belakang. Saudara ya, beberapa waktu yang lalu kepala sekolah berjanji, waktu saya telepon, kita nunut sebentar ya alat-alat untuk sport itu. Oke, tapi ternyata sebentarnya itu sebentar, maksudnya lama saudara ya. Tapi tidak kebetulan kita mau Christmas semuanya bersih. Itu berarti nanti waktu Christmas kita bisa tata kursi seperti tahun lalu sampai di belakang saudara. Menjadi tugas kita dan tugas kita sama-sama. Mari saudara, beberapa minggu mendatang akan direncanakan, akan dibagikan undangan itu. Mari kita sama-sama buat terobosan. Kita minta Tuhan jadi kepala barisan, buat terobosan, bukan hanya dalam masalah kita pribadi, tapi juga dalam kebutuhan gereja. Kita minta sama-sama, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, pakai saya Tuhan. Setiap kita, saudara dan saya, kita mau sama-sama dipakai Tuhan. Bawa lebih banyak lagi jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Momen Christmas ini momen yang sangat mudah untuk bisa memberikan undangan Natal itu kepada orang lain. Mari saudara, kita mau ajak orang lain. Kita mau sama-sama buat terobosan dalam gereja kita. Kita rindu berkati lebih banyak orang. Dalam pelayanan kita juga kita rindukan terobosan dalam masalah kita sendiri-sendiri. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi masalah apapun yang saudara hadapi, jangan ciut. Lihat Paramata River sebegitu besar, jangan ciut hati. Bisa dibuat jembatan, bisa dibuat tunnel. Tuhan lebih berkuasa daripada pemerintah Sydney. Amin saudara. Masalah apapun, Tuhan bisa buat terobosan. Terobosan itu bisa dibuat, dan Tuhan akan nyatakan kuasanya buat kita. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita nyanyikan satu lagu sama-sama. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Semua pemain musik boleh minta tolong untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu, God will make a way. Tuhan akan membuat jalan saat kelihatannya tiada jalan. Itu terobosan saudara. Di jalan yang tidak kita mengerti, Tuhan bisa buat jalan. Tuhan akan terobos masalah kita. Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang selama ini kita tidak bayangkan. Oh luar biasa. Tuhan akan terobos.
Kalau saudara sedang dalam masalah, mengapa saudara tidak menyanyi dengan sungguh-sungguh? Tuhan, aku percaya Engkau akan buat terobosan dalam masalahku. Oh haleluya. Masalah apapun itu, katakan tidak ada yang terlalu sulit. Mungkin orang lain mengatakan kelihatannya mustahil, tapi Tuhan mengatakan tidak ada yang terlalu sulit. Our Savior is mighty to save. He can move the mountain. Dia bisa pindahkan gunung. Tuhan bisa buat laut jadi kering. Tuhan bisa robohkan tembok Yeriko. Tuhan bisa ubah air jadi anggur. Tuhan bisa buat mata kapak timbul mengapung. Tuhan bisa kerjakan segala sesuatu buat masalah saudara dan saya. Tidak ada yang terlalu sulit. Mari kita sama-sama satukan iman kita. Kita mau berseru pada Tuhan. Tuhan, buat jalanmu dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kita katakan dari awal. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And river in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but this world will still remain, and He will do something new today. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sekali lagi dari awal, kita mau katakan sama-sama, God will make a way for my problem. Amen. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway, by a roadway in the wilderness, He'll lead me. Amen Tuhan. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but this world will still remain, and He will do something new today. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we
cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength, with love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup buat jalan Tuhan. Kau sanggup terobos setiap masalah kami Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Sikara maya ramaya ramaya ramasih. Sikharamaya ramaya 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 ramasi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, jadilah kepala barisan kami Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Engkau hadapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sikharamaya ramaya 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 ramasi. Sikharamaya ramasi. Bangkitkan iman kami Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sikharamaya ramaya 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 ramasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini saudara memerlukan terobosan ilahi itu dalam setiap masalah apapun yang saudara hadapi, tutup mata saudara dan berdoalah, berserulah pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya Engkau sanggup membuat terobosan. Katakan pada Tuhan, majulah Tuhan, Engkau yang di depan saya, Engkau yang menjadi kepala barisan saya Tuhan. Dan saya percaya Engkau akan membuat terobosan itu Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Oh tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia sanggup memindahkan gunung, Dia sanggup mengeringkan lautan, Dia sanggup membelah lautan, Dia sanggup merubuhkan benteng-benteng, Dia sanggup merubuhkan tembok Yeriko. Apalagi masalah kita, Tuhan bilang, aku menanti-nantikan saatnya. Tuhan menunggu-nunggu saatnya untuk menyatakan mujizatnya pada kita. Tapi mungkin apakah selama ini kita yang enggan, kita yang enggan meresponi firman Tuhan, kita yang enggan untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan bilang, ini jalannya nak, ini caranya nak, ini kuncinya nak. Tapi mungkin selama ini kita enggan. Mari saudara, hari ini kita mau ambil kunci itu. Tuhan bilang ini kuncinya. Tapi mungkin di hari-hari yang lalu kita mengatakan, sorry Tuhan, aku enggan, aku malas untuk melakukan itu. Tapi hari ini kita mau lakukan itu. Kita mau katakan, ya Tuhan, iya Tuhan, aku mau melekat pada Engkau Tuhan. Aku mau menanti-nantikan Engkau. Aku mau memperbaiki ambisiku yang salah. Aku mau memperbaiki kekeliruanku. Orang yang mau mengakui kesalahan itu berharga di mata Tuhan. Orang yang mau memperbaiki kekeliruannya itu berharga di mata Tuhan. Kita mau sama-sama percaya Tuhan akan sanggup buka jalan itu buat kita. Saudara yang membutuhkan terobosan, angkat tangan kananmu dan kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Setiap kami yang memerlukan terobosan atas setiap masalah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup menerobos masalah kami Tuhan. Kekuatan kami kecil, kekuatan kami terbatas Tuhan. Ide kami terbatas Tuhan. Kami tidak bisa menerobos masalah kami dengan kekuatan kami. Tapi hari ini Tuhan, hari ini kami sadar,
Hari ini kami tahu, hari ini kami mau mengakui Tuhan, bahwa Engkau yang harus ada di kepala barisan kami Tuhan. Tuhan Yesus, mulai hari ini kami mau tempatkan Engkau menjadi kepala barisan kami Tuhan. Kami mau bertanya-tanya kepada Engkau dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami mau memperbaiki setiap kesalahan kami Tuhan. Kami mau menanti lebih lama lagi pada pimpinan komandan tertinggi kami. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kami Tuhan. Kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Kami mau menerima seperti yang Engkau katakan. Engkau menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan mujizatnya buat kami. Kami tidak mau memperlambat cara kerja-Mu Tuhan. Kami tidak mau memperlama kerangka waktu-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membiarkan Tuhan Engkau menjadi lama menolong kami Tuhan, karena kami yang menghalangi Engkau. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau hancurkan setiap penghalang-penghalang itu yang menghalangi Engkau bekerja lebih hebat dalam hidup kami. Kami mau tempatkan Engkau menjadi kepala barisan kami. Engkau yang di depan, kami yang di belakang. Engkau yang menjadi kepala, kami yang di belakang-Mu Tuhan. Kami mau taat akan setiap firman-Mu. Tolong Tuhan, kalau selama ini kami kekurangan waktu, kami tidak punya waktu untuk kami tinggal tenang Tuhan, untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya mulai hari ini kami punya waktu untuk tinggal tenang Tuhan, untuk kami boleh mengkoreksi hidup kami, untuk kami boleh bertobat dan memperkuat kepercayaan kami di dalam nama-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, kami tahu Tuhan, di dalam tinggal tenang, disitulah rahasia terobosan yang akan Engkau beri buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau ambil kunci terobosan itu Tuhan. Kami mau ambil kunci kemenangan itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengerjakan terobosan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami mau berdoa Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus. Kami mau sama-sama berdoa saat ini Tuhan, buat acara Natal tanggal 13 Desember. Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan, setiap persiapan yang sudah dikerjakan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah tolong kami, beri ide-ide buat kami, beri kesungguhan buat kami untuk mempersiapkan ini semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan. Kami merindukan ada lebih banyak lagi jiwa yang bisa diberkati melalui setiap persiapan kami, melalui setiap apa yang kami sudah persiapkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu bukan hanya untuk kami saja Tuhan, tapi kami rindu juga bisa memberkati orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Mari Tuhan, pakai setiap kami, gerakkan kami sebagai tubuh Kristus, untuk kami boleh sama-sama bergerak menggenapkan rencana-Mu, mencari lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk diberkati Tuhan, melalui setiap fellowship kami, pelayanan kami sebagai satu tubuh Kristus di gereja lokal kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar setiap kita yang mau menempatkan Tuhan sebagai kepala barisan kita, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari, bahkan untuk seterusnya, Tuhan jadi kepala barisan kita. Kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengar beberapa pengumuman yang akan disampaikan